Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai para siswa-siswi sekolah menengah tingkat pertama atau SMP di seluruh tanah air. Mari gabung di YouTube channel Soli Supriyadi. Kami akan membahas tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kalian, semua siswa-siswi di seluruh Nusantara. Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Saat ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3 mengenai pembahasan adalah pencemaran lingkungan bagian ke-10. Maka dari itu kepada para siswa mohon tonton sampai habis. Juga kami mengundang untuk para guru dimanapun berada. Silahkan yang mau menggunakan YouTube kami dengan penuh ikhlas, berikan kami komen ya untuk perbaikan YouTube kami, like dan share bila berkenan, dan jangan lupa subscribe, juga nyalakan loncengnya. Saat ini yang kita akan bahas mengenai pencemaran udara. Kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwa udara di wilayah kita sudah tercemar. Nah, pencemaran udara yang terjadi di wilayah kita banyak faktor ya yang mencemari udara. Nah, kesadaran untuk mengurangi pencemaran udara inilah kita selalu tarik ulur dengan kebutuhan-kebutuhan dan faktor-faktor lain. Para siswa-siswi SMP, ya perlu kalian ketahui udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen makhluk hidup. Jadi, udara itu adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan. Nah, jadi kehidupan setiap makhluk hidup itu sangat membutuhkan udara untuk kelangsungan hidupnya. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Jadi di dalam udara itu terdapat senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya yang mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan yaitu oksigen. Jadi pada udara itu terdapat gas oksigen. Gas oksigen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam proses pernapasan. Ya, jadi makhluk hidup itu bernapas. Nah, pada waktu bernapas kita menyerap oksigen dari udara. Dalam atmosfer bumi, nah, perlu kalian ketahui dan pahami, atmosfer ya bumi kita ini terkandung sekitar 20% oksigen. Jadi di atmosfer itu jumlah oksigen itu berkisar 20% yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, ya, jadi di udara itu yang terdiri dari berbagai senyawa, gas. Nah,
Dari sekian banyak itu ternyata 20%-nya itu oksigen. Yang 20% ini dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, ya, untuk proses pernapasan. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Ya. Nah, jadi pada waktu manusia dan hewan itu bernapas, pada waktu kita menghirup udara, maka kita menyerap oksigen. Dan pada waktu kita menghembuskan udara, kita melepaskan karbon dioksida. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh. Jadi pembakaran itu tidak hanya terjadi pada tubuh. Namun kita pun sering melakukan seperti pembakaran sampah atau lainnya. Nah, jadi dalam proses pembakaran itu kita memerlukan oksigen. Tanpa oksigen, pembakaran tidak akan terjadi. Nah, jadi pembakaran itu bukan hanya di dalam tubuh kita. Pada waktu kita membakar bahan bakar, membakar sampah, membakar, yang namanya membakar itu adalah membutuhkan oksigen, gitu ya. Nah, hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon atau CO2 dan CO yang akan dibuang ke udara. Jadi pada waktu proses pembakaran itu ada hasil sampingnya, yaitu adalah senyawa karbon yang dilepaskan ke udara, ya, di mana senyawa karbon yang dilepaskan ke udara ini, ya, akan diserap oleh dunia tumbuh-tumbuhan, bukan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan, tetapi akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan, begitu ya. Populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Bisa dipahami oleh kalian, ya. Jadi makhluk hidup makin banyak, maka proses pembakaran pun akan meningkat. Karena, ya, setiap individu makhluk hidup itu melakukan proses pembakaran di dalam tubuh, ya, maka kebutuhan oksigen pun akan bertambah. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara itu akan meningkat karena jumlah populasi makhluk hidup bertambah. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan dalam tumbuh-tumbuhan dengan proses fotosintesis pada atau bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi kalau ada keseimbangan, gitu ya. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal,
maka ya jumlah tumbuh-tumbuhan akan berkurang. Kita tahu tumbuh-tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis ya, nah itu akan berkurang. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan untuk memenuhi permintaan tempat tinggal manusia ya di setiap tempat itu akan meningkat. Belum lagi kasus penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan pasti berkurang. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Gitu ya. Dengan demikian, mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Jadi dari rentetan penjelasan dari awal sampai ya pembahasan ini, maka disinilah ya mulai terjadi adanya kasus tentang pencemaran di udara dari faktor-faktor sebelumnya. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia. Jadi bila sudah masuknya senyawa kimia ke udara, maka ya substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena faktor bahan kimia yang sudah masuk ke udara. Kawan-kawan semua, ya, bahwa merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas itu kalau di udara sudah mengandung bahan kimia. Begitu ya. Nah, sampai di sini kawan pembahasan mengenai pencemaran udara season ke-10. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan yuk kita jaga udara kita jangan sampai tercemar. Karena kalau udara sudah tercemar sangat-sangat berbahaya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Mohon banyak maaf bila dalam YouTube ini banyak kesalahan. Salam sehat, salam kenal, dukung kami YouTube Pembelajaran. Sekian, terima kasih.